megang pedang. pedang. Begitu. Iya. Nah sekarang apakah ada siloka lain untuk dalam artian megang pedang di sini? Misalkan tangan ini kempit begini, Saya begitu. Saya juga karena begini, karena kalau begini. Begini tuh bahasanya dulu itu ada para sahabat itu yang pantas itu adalah Nabi itu Sayyidina Ali katanya. Karena Sayyidina Ali itu orang paling cerdas. Sebenarnya di situ di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu Sayyidina Ali itu memang anak kecil yang pertama beriman, dan kedua yang dekat sama Rasul, yang ketiga jadi mantunya Rasul, dan keempat itu paling cerdas. Apa yang Rasul apalin, dia ketika dulu ada sikatan kitab itu, ya Ali, usika katanya, saya akan berwasiat kepadamu. Jika kamu pegang apa yang saya wasiatkan kepadamu, insya Allah kamu mati dalam keadaan Islam dan keadaan sahih dan dalam keadaan mati sahih. Dan ketika nanti wa mutu syahidan, ketika kamu nanti dihidupkan lagi sama Allah, kamu jadi orang yang ahli fikih jika kamu memegang apa yang saya wasiatkan. Jadi Syed Ali itu ada kitabnya, ngajinya Ustaz Marto. Apakah berarti Sayyidina Ali itu dijuluki gerbang apa kota dalam artian ilmu? Kunci. Bahasanya ada yang bilang terbang, ada yang bilang kunci, ada. Karena di situnya apa yang Rasul sampaikan gitu paling cepat nangkepnya. Berarti ketika Rasulullah Terkenalnya kan sahabat Rasul pertama Sayyidina Abu Bakar terkenal dermawannya, Sayyidina Ali terkenal kecerdasannya, Sayyidina Utsman itu terkenal apa namanya, bijaksana apa ya? Bijaksana. Terus ya, Sayyidina Umar itu terkenal tegasnya, macan padang pasir. Iya, macan Islam ya. Siapa yang mengganggu Rasul maka saya yang akan meluruskan ini. Saya akan yang meluruskan ini. Kalau ada yang benci mengganggu Rasul, urusan sama saya. Lu sebelumnya sebenarnya dia itu paling benci. Sayyidina Umar juga benci sama Rasul, Sayyidina Utsman juga benci sama Rasul. Sama-sama ada tuh Rasul lagi sholat, tentang Rasul, dia ngapain sih ya? Ya kan kata di dalam rumahmu. Diintip dah tuh bahasanya kalau malu ya. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman berdua tuh. Oke King, lah sediin kopi lah ini guru. Udah nyampe bab sholat masih belum juga sediin kopi. Jadi gitu ceritanya. Dia tuh jadi bahasanya Kopi gorengan deh, nggak apa-apa. Kopi hitam. ya tadi sih ngopi. Kopi susu lah, kopi susu. Ya nanti hitam aja. Jadi itu dulu bahasanya bahagia. Bahasanya dulu kata-katanya gini, dimuliakan, ada sejarahnya. Islam itu dulu itu bahasanya istimewa. Pada hari itu juga Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman itu masuk Islam. Itu paling gagah banget, paling depan ya masalah perang, ayo paling gagah sampai orang-orang kafir itu pada takut. Jangankan dia, dengar suara setan aja, dengar suara Sayyidina Umar takut, setan malah jadi. Musa Sayyidina Umar itu sorbannya aja ketinggalan di masjid aja, setan mau mati-mati takut lihat sorban. Kalau kita paling injak-injak mati buat keset, sebenarnya gue keset ya. Gimana buat keset sama buat masjid kalau saya. Berarti kan namanya sholat itu kita lanjut ya. Berarti dalam artian sholat itu setelah kita sedekap ya meureun kita baca, kalau mau ya kita meureun baca Allahu Akbar kabiro. Iya, sunnah. Terus kita baca Fatihah. Wajib, Terus rukun. kita baca Surat pendek sunnah. Nah baru udah kita ruku. Seperti apakah rukunya orang sholat itu? Rukunya itu kalau kita naruh gelas di pinggang itu plek pada jatuh. Orang jatuh. Berarti seperti papan yang lurus. Iya, papan yang lurus. Begitu. Kan Islam itu senangnya dengan lurus-lurus. Oh, begitu. Iya, mentong-mentong lah bahasanya. Gue mau main Bacaan apa itu tadi? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oh begitu. Berapa kali? 3 kali, sekali ya boleh. Boleh sekali. Boleh. Kalau kita Enggak kagak baca juga enggak apa-apa. subhanallah dong begitu boleh.
dia kan tumaninah an atmanina tuh biqadri subhanallah. Dikatakan tumaninah itu seukuran membaca subhanallah. Boleh. Jadi diem orang apa mah ruku. Gitu nggak baca apa-apa juga boleh sunnah. Cuman kayak kita kayak tibang apa yang Allah kasih sih sama kita gak bisa ngerokok, masa ilo kan ngerokok gak bisa habis 2 batang gitu bang baca subhanallah azim yang kagak mau gitu kan rokok gak kuat sampai mancing ya untuk ngabungkus gak habis Mantap terus berdiri dah kita. Nah habis rukuk itu kan berdiri tuh apa namanya ya, ihtidal apa? Ihtidal. Nah ihtidal, ketika kita ihtidal apakah di situ rentan apa enggak kita batal sholat? Soalnya tangan itu ketika kita ihtidal berdiri lurus gitu kan. Nah ketika si tangan itu bergoyang-goyang itu termasuk bisa membatalkan sholat apa kagak? Kalau sekali enggak Ya, 2 kali makruh 3 kali batal. Berarti enggak boleh begini. Enggak boleh. Ya. Berarti setelah ruku Allahu Akbar ihtidal dia kudu tetap diam. Iya, kan namanya teman itu kan diem. Diam. Diem. Siapa namanya Tat? Siapa namanya? Pak, Ustaz apa nih? kagak ada cuma. Udah dah habis begitu berdiri tegak kita sujud dah ya. Sujud. Apakah sujudnya perempuan dan sujudnya laki-laki itu sama? Beda. Beda. Kalau sujudnya Batinta itu agak begini. Kalau dia begini begitu kan agak nongeng dikit, saya mau itu kan sama. Dia mengundang sahwat. Makanya dia agak begini, ganjel teteknya begitu, teteknya dikempit. Dia biar arah goyang-goyang, ngedempet tete. Supaya enggak wow. Iya, soalnya kenapa? Kalau dia begitu, dikhawatirkan bahasanya dari samping itu terlihatnya aurat. Jadi sholatnya rawan. Iya. Ya, begini kalau begini kan nggak kelihatan. Bisa kalau dari samping. Iya. Begini kan begitu ya begitu kan mereka kan sebenarnya dempet tetenya nggak kelihatan dari kemari. Aurat. Ini ngomong dulu Ustaz. Ini ngomong-ngomong Ustaz ada acara. Kagak. Kalau nggak ada acara kita lanjut kongkok. Ngebelah kita lanjut majelis ilim. Kalau nggak salah katanya kan duduklah apa duduknya di situ. Duduklah kamu di majelis ilim, duduknya kamu di majelis ilim gitu. Sama dengan begitu ya. Apa tuh sama dengan apa saya lupa. Ibadah mah. Iya, sama ibadah. Dengan kita sholat apa ibadah? Sholat 1000 rakaat. Jadi begitulah ceritanya. Dimana katanya kita kalau duduk di majelis ilmu itu kita Bang ngopi bang. sama dengan kita ganjarannya itu kita sholat 1000 rakaat gitu ya. Apa ya pokoknya judulnya Padilahnya ya. Kayak kita aja baca Quran aja 3 kali itu aja kan khatam Quran. Lu saya nanti paling pintar, makanya terkenal pintar. Makanya saya nanti terkenal cerdasnya gitu. Siapa orang yang dalam hitungan berapa gitu ya bisa menghatam Quran? Saya namanya kan emang yang pintar cerdas gitu, pernah kan kita rasa begini padilahnya ya. Padilah bukan tetap kan namanya ganjaran satu ayat yang kita baca itu ganjaran ada. Al-ajru biqadri ta'ab. Ganjar itu sesuai dengan kesulitan. Kita makin sulit kita baca Quran, ganjarnya gede. Ya, karena kulhu kan dikit. Cuman padilahnya sama dengan khatam Quran baca kulhu. Makanya kulhu itu adalah ayat, dibilang ayatul iman. Ada yang bilang kan kulhu wallahu ahad itu iman, meyakinkan Allah itu zat yang tunggal, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu enggak beranak kan diperanakan. Somad itu zat yang lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Sejak kalimat tauhid. Nah, makanya kulhu itu ada yang bilang kalimat tauhid, ada yang kalimatul ikhlas ada. Sampai mana? Sampai sujud. Sujud. Sujud, habis sujud terus kita duduk di antara dua sujud ya. Lanjut sujud lagi. Ketika kita itu habis sujud yang kedua, di situ saya ngelihat kalau orang sholat itu ada yang langsung berdiri, ada yang duduk dulu sebentar istirahat lalu berdiri. Apakah itu dua-duanya dibenarkan? Benar dua-duanya. Benar dua-duanya. Taruhlah kelar sholat kelar dah. Soalnya kan gini, ada yang bisa gitu bahasanya kalau dulu ya kan ada sih alarm yang pakai gamis kan itu kan kalau perang kita pakai gamis ya. Kalau kita ruku begitu kan habisnya jangan saya kayak injak begini ada kita nah, itu untuk sahabat kan sejarah. Oh berarti sejarahnya seperti itu, maka kita duduk dulu bentaran. Jadi sunnah, dapat sunnah juga. Istirahat duduk. Kita ada sahabat dulu dua kan gitu sejarahnya. Yang seingat saya begitu. Kan saya misalnya saya ngalamin apa yang tahu. Oh iya ternyata pakai gamis tuh geserimpet di sini karena gamis kan ngisi. Iya. Iya kalau kita langsung bangun karena kan lagi nyundul ke depan itu ya bisa berubah semua. Bisa nyungsap semua. Nah berarti sholat setelah kita sujud, taruhlah kita udah masuk ke rakaatnya yang nunjuk ya. Iya. Tahiyat itu ada tahiyat awal kalau misalnya sholat isya memeren. Iya. Ada tahiyat akhir. Iya. Taruhlah kita borongin tahiyatnya. Nah, bagaimana itu cara nunjuk? Tata cara kita nunjuk itu ketika apakah ada bacaan setelah bacaan apa? Ada dua kaul. Ada dua kaul. Bahasanya ikhtilaful ulama rahmatun. Ada ulama yang mengatakan langsung at-tahiyatul barakatuh. Ada begitu boleh langsung. Ada lagi asyhadu alla ilaha. Nah, itu menunjukkan illallah baru nunjuk. Illallah. Lebih dikit. Biar kelihatan. Oh iya. Gitu biar kelihatan bahasanya ada sunnahnya. Dikit aja nggak sebanyak banget, nggak usah begini. Ada orang sampai begini, nah, itu terlalu biasa dikit. Biar kelihatan Sedikit apa sejajar? Ada yang sejajar, ada yang sedikit. Yang di sunnah itu sedikit, lebih dikit lah bahasanya gitu. Daripada dengkul. Menandakan bahwasanya ini adalah untuk mengakhirkan sholat ini. Nah, kira-kira yang lebih inti. Oh, lantas habis nunjuk dah tuh kita tuh salam dah. Salam ke kanan Kanan wajib. salam ke kiri ke kanan. Wajib. Ke kiri sunnah. Berarti kalau ke kanan doang hai. Hai. yang tidak hai. Ini dalam artian seperti assalamualaikum warahmatullahi. Udah begitu. Begitu kita kelar sholat, di situ apakah duduk kita bisa langsung merubah daripada kita duduknya tahiyat akhir? Apakah kudu nahan dulu? Sunnah. Kalau hukumnya itu langsung itu kesunahannya biar sampai sampai ngedoa ada. Kalau mau emang kita nggak kuat ya coba nggak apa-apa, nggak ada jadi itu udah nggak ada yang membatalkan karena udah ketika kita mengucap kata-kata nih yang dikatakan rampungnya sholat itu kita nggak boleh aktivitas yang lain. Ketika kita Allah udah niat Allahu Akbar sampai salam tuh nggak boleh kita goyang-goyang kepala, nggak boleh yang gitu jelek dari salat itu udah nggak boleh. Pokoknya intinya pas takbir Allahu Akbar niat sampai salam itu kita fokusin
sholat aja ya. Tad, itu benar nggak itu kalau seandainya kita habis minum alkohol kan, kalau zaman Nabi kan arak kan, itu 40 hari 40 malam kita nggak bisa sholat kalau seandainya kita udah nggak diterima iya nggak diterima amal ibadah kita. iya selama 40 hari 40 malam. Gimana itu? Ya kalau kita udah niat tobat melakukan lagi mah diterima. Ya kalau kita nggak ibadah kita menanggung biasanya. Ya soalnya kan kalau kita udah tahu itu Yang dikatakan gak diterima. Lanjut dulu, saya mengencing. Itu kan Pengen kencing ternyata yang nggak ada niat itu nggak ada penyesalan. Gitu. jadi kan agak gimana gitu Tad, kalau kita habis minum alkohol lah gitu kan. Jadi gini sebenarnya mah dulu 40 hari kan. Jadi setelah sahabat itu minum arak itu baca surat kuliah ayyuhal kafirun la a'budu mata. Nah itu bebeli karena sudah ketika gisot makanya dimakruhin pengen situ makan minum arak. Siapa yang minum arak kata Rasul sholatnya nggak diterima 40 hari. Dan begitu ya. Iya. Jadi gimana itu solusinya yang benar ya? Kalau seandainya ada yang bilang begitunya apa namanya nggak boleh ya, nggak diterima. Cuman siapa yang menanggung dosa kita ninggalin kewajiban, tetap kita lagi. Intinya setelah Ya kita tapi kalau seandainya kita laksanakan juga kita nggak dapat apa-apa dong, malah dapat dosa kan mungkin. Apa gimana ini? tapi kalau seandainya tetap rukunnya kita pakai emang nggak jadi masalah. Yang dikhawatirkan hanya merusak, jadi mengejek. Kalau kita separuh ingat, oh iya masih ingat lapar, ingat minum, ingat makan mah masa iya sholat kagak ingat kan begitu. Iya. Ya yang dimaksud itu kan bukannya sewaktu kita lagi mabuk gitu kan, tapi sehari 2 hari setelah itu boleh nggak kita? Itu tetap kita melakukan kewajiban. Boleh. Masalah diterima enggaknya urusan Allah itu mah. Oh, gitu. Kita juga belum tahu. Kayak saya di situ ke saya ya. Oh, Ustaz mah masih diterima. Lah belum tentu. Iya. Nah, kita melaksanakan kewajiban. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak akan diciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Diterima enggaknya enggak ada yang tahu. Mau ustaz, mau kiai gitu. Mau guru syekh kayak tetap enggak ada yang tahu masalah diterima enggaknya. Yang penting kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Yang dikatakan kita orang yang bertakwa itu melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang. Iya, bentar. Kata kita Bang Caim. Ya. Kata guru saya Habib Muhammad dari gurunya Habib Umar bin Hafiz, ketika kamu melakukan 1000 kesalahan maka kamu melakukan 1000 tobat pada satu hari itu, gitu ya, maka Gusti Allah akan mengampuni, gitu. Jadi kita itu ada penyesalan. jangan jadi kita itu kalau kata abang Gusti Allah tuh maha pengampun. gitu. Jadi ketika kita sehari melakukan 1000 kesalahan, kita 1000 kali tobat, oke aja udah. Kita nggak melakukan tertentu enggak. Udah jadi bahasanya kan gitu, manja bil hasanati kalau asal kali itu lagi aja. Manja bil hasanati fala syukur. Ngangkat babon satu udah hampir banyak ya Bang ya. Babon satu. Nyampe mana tadi udah double. salat udah kelar ya. Gua ajarin apa aja? Emang belum bisa ngaji Bagaimana sih kalau bisa ngaji malam apa enggak ya? Ini bahasa Sunda. Ini kayak masih pada bengkok. Cuma bisa ngeliatin bocah nulis yang pada cewek-cewek biar pada bisa. Tapi diterjemahin ke bahasa Indonesia Di kan? Indonesia double, Arabnya juga biar tahu. Arabnya juga ditulisin. Indonesia Latin ditulisin, artinya ditulisin. Gua biasain bocah dikasih huruf miring, belajar huruf miring. Jadi biar tahu. Kalau hurufnya Latin Indonesia mah bocah ujung-ujungnya tetap enggak. Global kan. Tadi kok bacanya turun.
Ya, Kapan ngaji nih gua? ngaji apa nih? Cuma belum bisa ngaji. Masih mah dia empang wae. Resep. Apa lagi gua anu? Kalau kata Kiai saya mah dulu begitu. Hidup itu Menurut Ustaz, iya lanjut. iya. Kalau hidup itu adalah rangkaian belajar ikhlas meskipun tak rela. Iya memang jelas begitu. Ikhlas Bang tak Obong rela. Orang-orang pada punya Bang Subur mobil. mana? Tahu, gue punya motor lah. Bang Ya, Obong. ikhlas, kudu rela meskipun kita nggak rela ya harus ikhlas karena kenapa udah ketentuan. Kalau kita nggak ikhlas kagak ridho, lu mau protes sama Gusti Allah, protes sama kayak gitu. Lu kurang apa gue sama lu jasa lu apa mau bahasnya tuh. Berarti kalau begitu Ustaz, umpama kita nih, kita punya duit nih ya, 100.000, terus kita sedakoin semua Iya, 100.000, iya, hati kita kemana kurang ikhlas. iya. Bahasanya di situ ada. Nah, Ya coba. ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil madi wal adha. Jadi nggak bakal jadi ganjaran kalau kita nggak ikhlas diomong-omong sambil ngasih nyakitin. Iya. Batal latub tilu shadaqatikum, jangan kau batalkan sedekah kamu bil madi dengan caranya kedua ada dengan cara ngasih nih wal ada dengan cara ngasih diomong-omong terus disakitin punya duit minta duit bu. Oh, lu masih pagi baru gue buka toko nih gitu gue punya duit ini doang nih gitu gak bakal jadi. Tapi karena memang bicaranya di sini adalah kemurahan Gusti Allah, apakah ketika kita lupa itu ganjaran tetap udah hilang? Tetap namanya suatu kebaikan itu mesti bakal ada. Allah itu nggak tidur. Ya, berarti kan bisa dicatat menjadi satu pahala ketika kita lupa. Begitu. Jadi dalam artian, Akhlis niataka fa inallahu bihasabihi. jadi maksudnya yang namanya itu 100.000 kita ada kurang ikhlas. Kita sedakoin. Ya, Tetap namanya kebaikan mah. Tetap ya kita tanam rambutan nggak bakal berbuah korma, tetap rambutan. Jadi kalau iya, kalau tetap. ada apa-apa begitu kita sedakoin, hari ini kita ya masih ada kurang ikhlas. Berarti di situ ibaratnya tukang jur tulis. Tetap itu mah kayak kita nanam rambutan. Nah, iya. Gitu, Jadi tetap. belum berbuah. Tetap nama berbuah. Nah, gitu. tapi nanti ketika kita lupa, iya kita lupa. Itu berbuah aku nanam rambutan. iya begitu lah. Jadi ini ganti apa topik sedikit. Masalah murtad ini. Jadi masalah murtad itu sering-sering kita lihat apa kayak di YouTube lah gitu kan. Orang yang sudah keluar dari agama Islam, Tapi ada 3. orang yang sudah keluar dari agama Islam terus balik lagi ke Islam gimana itu? Ini enggak Pak Ustaz. Itu namanya udah jadi kayak kita mau mempermainkan agama. Ya. Apakah dia masih diterima di dalam Islam atau tidak? Kan beda sama syirik kan. Syirik itu kan ada syirik besar, syirik kecil kayak gitu kan. Itu selama dia keluar dari Islam, ya itu umpamanya dia minum makanan apa yang dia kerjain itu dia harus kudu dikodok. Jadi kayaknya itu murtadnya kayak ngenteng kan ya. Murtad kan ada 3 ucapan, pekerjaan, dan itikad. Murtad ucapan kayak kata gini, hei kafir, itu kan murtad ucapan. Orang muslim dibilang kafir. Murtad itu termasuk kita murtad ucapan. Ya hadimadin, ya hadimadin. Hei orang yang punya agama, udah tahu dia punya agama Islam, kita ngomong gitu, ya hadimadin. Hei orang yang punya agama, lah udah tahu kita dia punya agama Islam. Apa kita kata nggak punya agama? Iya. Berarti murtad kita. Murtad ucapan, dulu syahadat. Tapi kalau orang Islam nggak syahadat di ketika itu juga di waktu sholat udah dekat hukum orang beriman gitu.
makanya kelebihan Islam itu indah, makanya sholat itu benar-benar jadi pegangan patokan kita tiang. Berarti indahnya ilmu dong Iya. kalau begitu. Makanya kita bersyukur meskipun sanajan kita masih lesat atau kita beriman sama kanjeng Nabi, insya Allah ada ibaratnya kecipat-cipatan lah bahasanya, biar kata kita ada di pinggir sini masih kecipatan, hujan-hujan dikit masih ada begitu. Sanajan kita masih Nabi tetap ada kecipatan. Jumlahin namanya kita murtad itu dalam artian ketika kalimatnya itu hilang. Murtad di situ ada berbagai macam kalimatnya itu dilema atau permasalahan ketika kita cinta saking cintanya kepada seorang perempuan atau seorang laki-laki, ujung-ujungnya kita ngikut jadi murtad. Setelah itu kita bercerai dan sadar, akhirnya kita balik lagi. Kemungkinan masih boleh karena memang mungkin disitulah kalimat maha pengasih maha penyayangnya ya. Diterimanya bahasanya innallaha ghafurur rahim, itu sesungguhnya itu zat yang maha pengampun. Sepengampun-ampunnya kita tetap Allah itu zat maha pengampun. Kita mah tetap aja iya tuh biar gue maafin, tapi tetap masih kita omongin ketika kita ingin kesalahan dia. Tapi kalau Allah mah enggak, ya udah lu jangan lakuin lagi. Oke lah kalau begitu. Kalau itu jangan lakuin lagi ya udah. Hanya kita tanggung sendiri Sesuai dengan Asmaul Husna ya. iya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, gitu. Ya Mutakabir, ya Ali, ya Basir, ya gitu. Nah, Ya Khalik jadi pencipta, berarti kita kan makhluk. Ada Khalik, ada kalau makhluk. kalimat sodako di sini ada satu rahasia. Di situ hadiah. Lebih utama manakah hadiah dengan sodako? Ini lebih utama hadiah. Hadiah mah ntar ganjaran di akhirat. Begitu. Lah iya. Apa sebab menjadi seperti itu? Ya karena kan kita termasuk orang yang beriman. Iya, iya, iya. Ntar lu beriman, lu sedekah ntar nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kan bahasanya. Kalau Nabi Mustafa ini sabangatan, yujimu bi'adimu bimuhibun afifun mutasaddiqun. Wa bakin misal wal imam bi'adil. Itu yang mutasaddiqun. Nah, ini golongan. Ada orang sedekah tuh belakang anak sedekah nih. Wal imam bi'adil ini imam yang adil sini nih. Jokowi lu belah sini ya. Ntar Mucaim, lu belah sini nih yang sedekah. Taek belah sini. Anjing. Afifun. Afifun orang yang maaf sini nih. Kalau terakhir itu pembagian lapak lo. Orangnya pemaaf sini lo nih. Masing-masing ada golongannya. Entar nggak semua ada golongannya. Entar nih ini tuh bahasan lu mana di Empang, lu sana di Empang gua dikit Empang nih di Empang lu. Di mana gua mesti di Madis kalau malam Jumat sana kasih. Iya berarti lu nggak sini nih. Nyampe dikit ya sing masjid kan di Empang kita tengah ada bagian. Tengah ntar lu bisa kona bisa lah bisa. Bagaimana ntar keseringan kalau seringan di Empang berarti ntar ada kaki sebelah dikit di Empang. Berarti masih jadi pegangan. Dia bagian pojok. Iya. Ngedek di bagiannya sini tuh ngedek dia jadi kakinya sebelah doang gitu. Tetap ada bagiannya ya RT RW lurah desa kota belah sana. Tapi entar yang ada dikit kan pinggir laut asal ada badai biasa itu sama ombak ada. Nah, kalau untuk masalah Tapi tetap semuanya itu kalau orang-orang yang beriman dan yakin wa khatamin nabiyina wal mursalin gitu. Meyakini bahasanya la nabiyya ba'da, tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Wa khatamin nabi, dan meyakini bahasanya setelah Nabi Muhammad la nabiyya ba'da, enggak ada lagi nabi. Wal mursalin, dan mengakui bahasanya Nabi Muhammad adalah rasulnya Allah, membawa utusan. Bahasanya yang tadi innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Akhlak itu bukan sebenarnya bukan etika kita duduk begini, bukan etika itu banyak akhlak itu. Akhlak ada biar kita megang Al-Quran bagaimana, ketika kita sholat bagaimana, ketika kita ketemu orang tua itu bagaimana, ketika sama guru itu bagaimana, ketika kita sama anak kecil bagaimana, ketika kita makan bagaimana, ketika kita minum bagaimana. Ada kita minum, wah
kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat dulu, jangan langsung dok mau pulang, habis pulang maju buset gua haus banget mau diminum, taunya mah esen diminum buset. Esen kayak gini mancing, esen diminum taruh di gelas. Tapi kadang-kadang kalau udah ngesut malah lebih kita orang ngeh. Jadi ada etikanya, kita makan juga gimana. Belum ada yang mencegah segala penyakit lambung. Itu bahasanya disunahin itu supaya mengandung penawar rasa bahasanya itu ya. Penawar racun. Penawar rasa itu ada sebagian kaul itu mengatakan ulama itu, makanya ketika ada maut ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika asyraqat. Itu orang tuh pada gitu, ada yang bawa air gitu ya, ditutupin, bukain, ada yang bawa garam. Garam itu ketika ini taruh di rumahnya itu taruh di toples kecil, ketika pada makan dicocol di bidah kalekin biar merasakan asinnya kehidupan, karena kan hidup ini sebenarnya kita hanya lautan, Terombang-ambing seperti terombang-ambing di lautan. terombang-ambing, kita belum tahu juntrungan hidup kita itu bagaimana nasibnya, bagaimana kita bisa berlayar. Bahasanya jadi di safinata final bakro ambil kemana ada seperti itu. Perbaikilah lautan, perahu, berarti kita jasa kita perahu. Sesungguhnya lautan perjalanan masih panjang. Tar itu bisa fain Bang Adi bilang lagi, ntar lu pulang bengi. Bang Adi bilang lagi tanpa bawa bekal. Illa amalan soleh, kecuali amal soleh, dan wala yusrik bi ibadati rabbi hada, dan jangan syirik sama Allah. Tetap kalau kitanya soleh ya, tapi kalau masih Allah sama gua hari ini amat gua tadi babon mocel dah. Berarti begitu kenapa tadi nonton pakai kali orang-orang yang pintar gitu menang kagak mah kita lu pengen mengharap menang dulu kayak pendapat itu nggak usah mancing, kalau takut nggak dapet kan kita menjadi hiburan ya, jadikan beban. Kalau itu kan dia kerja yang jadi beban, tinggalin Gitu makanya kalau nyarikan rame di pasar aja. kalau saya makanya di kafe babonnya biasa sih emang cuma tuh kalau saya pengen nggak pengen nggak dapat, kita nyari hiburan. Makanya di kadang orang apa ya bubuk mau motor gitu enggak, saya mikir kalau saya mancing tadi cuma gini doang, kira-kira buat besok ada nggak ya Allah ya, kalau kali kita besok nggak ada. Nah itu yang buat si orang iman gitu, nggak terlakon ya. Karena memang pada dasarnya bukan masalah buat besok ada apa enggak. Disebut kalimat tawakal itu bukan berarti kita berserah diri. Saatnya Iya, kita harus ada usahanya. Ya, begitu. Jadi kalau misalnya dalam artian besok ada apa kagak, kalau kira-kira besok kalau mana kita orang mah jangan